Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Novia Fitri dari kelas 10A. Materi kali ini adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, Sekolah SMAN Negeri 2 Jorong. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945? Jadi, yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal, pasal 2 aturan tambahan. Selanjutnya adalah fungsi dan kedudukan dari Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara. Yang kedua, sebagai pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, sebagai alat kontrol apakah suatu peraturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Selanjutnya adalah kedudukan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi dan norma hukum tertinggi. Yang kedua, sumber dari hukum di Indonesia. Berikutnya adalah sifat dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, yaitu bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Yang kedua, bersifat singkat dan supel. Yang ketiga, berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, dalam tertib hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 diartikan sebagai peraturan hukum positif yang tertinggi. Latar belakang perumusan teks Undang-Undang Dasar 1945 dan sejarahnya. Latar belakang: sehari pasca kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut sebagai PPKI sebagai negara yang berdasar atas hukum. Tentu saja, eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang, hingga akhirnya dapat diterima sebagai landasan hukum bagi implementasi ketatanegaraan di Indonesia. Sejarah. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang beranggotakan 21 orang, diketuai Ir Soekarno dan Dr. Soeharto sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka, yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya ada makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal dan lestari. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Batang tubuh berisi 2 bagian pokok, yaitu yang pertama ada sistem pemerintahan negara, yang kedua ada hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia.
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen UUD 1945 diadakan dengan aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, yakni tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, serta penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi di MPR. Proses perubahan lalu dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal yang lebih sulit untuk memperoleh kesepakatan. Berikutnya adalah hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah mengenai Pancasila. Pancasila menjadi ideologi, falsafah, dan sumber dari segala sumber hukum, digali dari tradisi dan pengalaman hidup rakyat Indonesia selama berabad-abad. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Maknanya, semua produk hukum atau perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, maupun kaidah yang dijadikan pedoman dalam hubungan antar masyarakat, semuanya harus bersumber dari Pancasila. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sebelum lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu konstitusi? Jadi konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi juga mengidentifikasi sumber-sumber, tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan, dan pembatasan-pembatasan kekuasaan hukum. Ada dua macam konstitusi loh, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi, tertulis, dan konvensi. Berikutnya mengenai pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Tentang norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI versi online, norma memiliki dua makna. Pertama, aturan atau ketentuan yang mengikuti warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, makna norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Kedua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Ada 4 jenis norma, yakni yang pertama ada norma susila, aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. Yang kedua adalah norma sosial, aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan.
Yang ketiga, norma agama, aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Yang keempat, ada norma hukum, aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan atau DPRD di berbagai tingkatan. Hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi dan falsafah, yang artinya Pancasila sebagai landasan dalam pelaksanaan cita-cita atau tujuan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu sebagai sumber segala sumber hukum, yang artinya setiap materi, muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu sebagai payung keragaman. Pancasila adalah titik temu atas keragaman warga negara Indonesia. Hubungan antar perundang-undangan. Hubungan antar peraturan perundang-undangan. UUD tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan dari merencanakan sampai menetapkan melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, juga partisipasi masyarakat. Diharapkan masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, sehingga menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya adalah menganalisis produk perundang-undangan. Menganalisis isi produk perundang-undangan. Isi produk peraturan perundang-undangan. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, harus merujuk atau memiliki cantolan terhadap pasal atau ayat yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, isinya harus searah dan mendukung terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Keempat, norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan. Yang kelima, istilah yang digunakan harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Yang keenam, harus selaras dengan upaya melayani kepentingan rakyat, memperhatikan rasa keadilan masyarakat, dan tidak berpeluang terjadinya korupsi. Sekian dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.